Ya pemirsa, kebaikan selalu ada, kejahatan selalu ada, dan pilihan selalu ada. Pilihlah selalu jalan kebaikan meskipun jalan kejahatan selalu tampak lebih menarik. Anda menyaksikan catatan seputar investigasi bersama saya Niki Sirait dan Bribka Afi Olivia. Ya pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa harus ingat jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Ya kita simak terlebih dahulu 3 informasi utama untuk CSI hari ini. Sepasang suami istri memotong alat kelamin mantan kekasih sang istri lalu membunuhnya. Polisi menangkap sepasang kekasih yang mengaborsi janin berusia 4 bulan. Dua orang ibu menjamret kalung dan gelang emas di pasar Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya pemirsa, kita awali berita pertama dari Jawa Barat. Baru saja 2 bulan menikah, seorang istri melaporkan suaminya yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil ke Polresta Bekasi. Ya, istri PNS ini diduga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat luka memar di sekujur tubuhnya. SY, warga desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sampai harus dipapah keluarganya saat turun dari mobil setibanya di markas Polresta Bekasi. Ya, wanita 30 tahun ini diduga korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami yang baru saja dinikahinya 2 bulan yang lalu. Terdapat luka pukulan di wajah dan tubuhnya. Suami Esya yang berinisial PR, usianya 32 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai PNS. Ya pemirsa, mengingat kondisi korban lemah, polisi membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama sekaligus untuk divisum. Perasaan saya sangat kecewa yang mana saudara Firmansyah yang sudah menganiaya. Korban sendiri sekarang mengalami ketraumaan sudah pasti, shock, dan yang mana lemas, lesu, dan juga yang paling itu jelas mental dari kejiwaan karena dia tidak pernah dianiaya. Ya, beralih ke informasi lain pemirsa, pernikahan dua sejoli seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Namun apa yang terjadi di Bandar Lampung justru menjadi petaka. Ya, ini pasangan yang baru menikah tersebut membunuh mantan kekasih dari mempelai wanita. Penggerebekan rumah pasangan suami istri RD dan NR di Kampung Penumangan Baru, Tulang Bawang, Lampung membongkar kekejian pemilik rumah. Barang bukti yang disita polisi menjadi awal kisah mereka menganiaya dan membunuh Rudi. Pembunuhan ini tergolong sadis karena pelaku memotong alat kelamin korban yang berprofesi sebagai sopir travel. Untuk menghilangkan jejak, kedua pasutri membakar mobil minibus milik Rudi. Hasil penyidikan sementara, pembunuhan berlatar belakang dendam karena korban diduga pernah memerkosa NR sebelum dinikahi RD. Dari Bandar Lampung, Lampung, Poni Yusuf, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, dalam kasus pembunuhan oleh pasangan suami istri di Bandar Lampung, polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. Mereka terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Ya, rekan-rekan kami di kepolisian tentu akan memeriksa kondisi kejiwaan para tersangka. Pembunuhan berencana ini dengan pertama, latar belakang dendam dan sakit hati. Kedua, latar belakang ekonomi ingin memeras tersangka. Tapi dua-duanya, pertama, yang latar belakang dendam dan sakit hati dalam 4 hari telah diungkap oleh Tulang Bawang. Yang satu lagi dalam tempo 2 minggu, jadi kegiatan, tapi diungkap dalam minggu ini. Ini adalah non-TO daripada operasi cepat, tapi ini masuk di dalam insur malam ini.
Ya, pemirsa, kita balik ke informasi lain. Janin bayi diduga hasil hubungan seks bebas di kalangan mahasiswi ditemukan di Kendari. Ya, ini personil Polda Sulawesi Tenggara dengan dibantu anjing pelacak menemukan rumah dukun yang mengaborsi. Janin yang diaborsi ini ditemukan polisi di bawah jembatan di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Poasia, Kendari berdasarkan laporan warga Senin sore. Diperkirakan janin berusia 4 bulan saat masih dalam kandungan. Tim Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara langsung melakukan olah TKP. Anjing pelacak juga diturunkan, diberi tugas untuk mencari tahu dari mana janin berasal. Anjing yang terlatih ini terus mengendus, mendeteksi barang bukti dan mencari tersangka. Anjing ini kemudian berhenti di sebuah rumah. Ternyata rumah tersebut merupakan rumah seorang dukun beranak tempat pelaku melakukan aborsi. Dari sini kerja polisi semakin mudah. Polisi meminta keterangan dari sang dukun beranak. Polisi membekuk tersangka aborsi dan membawa ke markas Polda Sultra. Kedua pelaku terdaftar sebagai mahasiswa dan mahasiswi salah satu perguruan tinggi ternama di kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana untuk CSI Raja Wali Televisi. Ini keterampilan teknik anjing pelacak untuk mencari barang bukti dan tersangka luar biasa ya dalam membantu penyidik melakukan penyelidikan kasus kriminal. Hidung sensitifnya mampu mendeteksi dari mana janin tersebut berasal. Ya, dan tersangkanya pun ditangkap. Keduanya melakukan aborsi karena malu ketahuan hamil karena hubungan bebas, sementara mereka masih ingin melanjutkan kuliah sampai selesai. Sementara karena malu hamil karena mereka masih status mahasiswa, jadi alasan itu untuk lakukan aborsi. Kemudian kalau penuh anak 10 tahun, kalau 346 itu 4 tahun. Ya, ini jika tidak dibuang atau apabila dilahirkan, bayi akan mengalami nasib naas yaitu dibunuh. Dan kasus aborsi oleh mahasiswi di Sulawesi Tenggara membuktikan bahwa kasus kriminal terhadap bayi tidak hanya terjadi di kota metropolitan. Nah, Afi, apa yang kira-kira motif dari kasus seperti ini? Ya, ini ada berbagai faktor penyebab seseorang membuang atau membunuh bayi ataupun melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya. Nah, ini salah satunya malu lantaran hamil di luar nikah, faktor dominan di kalangan remaja. Nah, ini hamil di luar nikah berarti seks bebas marak, Afi? Ya, betul Niki. Karena itu untuk mengantisipasi kasus seperti ini perlu kepedulian semua pihak. Jadi bukan hanya polisi, tapi juga dari keluarga dan juga instansi masyarakat. Jadi semua unsur harus berperan begitu ya. Nah, apakah ada faktor lain, Afi? Ya, faktor lain adalah ekonomi. Nah, mereka membunuh atau membuang bayi dengan alasan tidak mampu membiayai bayi yang sudah dilahirkan. Baik, ini mari kita bahas dari sisi hukum. Apa kira-kira sanksi pidana bagi mereka yang membuang dan membunuh bayi? Ya, ini dalam pasal 305 KUHP disebutkan mereka yang menaruh anak di bawah umur 7 tahun di suatu tempat agar dipungut oleh orang lain terancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Nah, ini jika bayi tersebut meninggal dunia, ancaman hukumnya diperberat. Baik, Afi, silakan sampaikan ke pemirsa begitu. Apa pesan dari kepolisian agar kasus seperti ini tidak terulang kembali? Ya, ini pemirsa, kita harus selalu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi jika memang tidak berani bertanggung jawab, jangan melakukan sesuatu yang resiko dan tanggung jawabnya besar. Ya, pemirsa, masih soal kasus pembunuhan bayi ya. Ya, ini kasus pembunuhan bayi di Kendari, Sulawesi Tenggara seolah mengulang cerita serupa di Sulawesi Selatan. Ya, ini mirip kekejian viral pada 15 abad sebelum Masehi. Sepasang suami istri beserta menantu dan seorang kerabatnya mengubur bayi hidup-hidup berusia 4 bulan. Olah TKP oleh aparat Polres Bone seakan menceritakan ulang peristiwa tragis yang terjadi di sebuah kebun coklat milik warga desa Carebu, Kecamatan Awangpone. Di lokasi ini, Amel, bayi perempuan berusia 4 bulan, dikubur hidup-hidup. Dan yang mengagetkan, tersangka pembunuhan ini ada 4 orang. Kapolres Bone AKBP Juliar Kasus Nugroho membenarkan pasangan suami istri berinisial BUS dan BEC menjadi tersangka pembunuhan bayi. Menantu mereka, Lesong, serta seorang kerabat lain, Aga, merupakan dalang pembunuhan. Yang satu nih kemana? Yang satu sebenarnya ada seorang bayi, baru di situ akhirnya terungkap bahwa ada anaknya bayi, dari situ dikembangkan. Ternyata anak bayinya ini umur 4 bulan, itu dibunuh juga oleh Aga dan Arman.
Kasus bayi dikubur hidup-hidup yang terjadi 9 Oktober lalu terbongkar setelah 2 orang pelakunya mengamuk tanpa sebab. 2 orang tewas dibunuh dan 2 warga lain dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, setelah jeda kami akan hadirkan informasi ini soal komplotan ibu-ibu pejamret beraksi di sebuah pasar di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di catatan seputar investigasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sidang kasus pembunuhan Angelin dengan terdakwa Agustai Handamai dan Margaret Megawe kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pagi ini. Beberapa saksi akan dihadirkan, antara lain mantan petugas keamanan rumah Margaret dan wali kelas Angelin. Salah satu saksi yang hadir di persidangan pagi ini adalah Dewa Ketut Raka, mantan petugas keamanan yang disewa Margaret Megawe sepekan sebelum jasad Angelin ditemukan. Purnawirawan TNI ini siap membeberkan detik-detik penemuan jasad Angelin dalam sidang dengan terdakwa Agustai Handama. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Margaret Megawe mengaku kecewa dengan jaksa penuntut umum yang tidak pernah menyampaikan nama saksi yang akan dihadirkan. Mau didengar si A, si B, si C, kita kan bisa belajar. Tapi kalau yang dibilang, yang didengar nanti tetangga dekat, tetangganya ada 20 orang yang kita baca berkas, tapi nggak apa-apa kita. Jaksa penuntut umum pagi ini juga menghadirkan kepala sekolah dan wali kelas 2 SD Negeri 12 Sanur, Ketut Ruta dan Susri Wijayanti sebagai saksi. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sidang kasus pembunuhan Angelin di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, sudah bergabung bersama kami via telepon Iwayan Handi Kurnia Putra, kontributor Raja Wali Televisi di Denpasar, Bali. Selamat siang, Handi. Ya, selamat siang. Seperti Niki. apa situasi terkini di sana? Ya, bisa saya sampaikan untuk persiapan dan jalannya sidang kasus Angelin untuk hari ini, di mana pengamanan tetap dilakukan dari pihak kepolisian dengan menerjunkan sejumlah anggota yang ditempatkan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang sudah ditetapkan. Nah, terkait untuk jalan sidang sendiri, untuk saat ini sidang sudah dimulai, di mana rencana awal jalan sidang terdakwa Margaret akan menjalani persidangan pertama, namun dari pihak majelis hakim meminta untuk kasus pembunuhan Margaret ini akan si Agustai yang akan dimulai lebih awal seperti itu. Baik, apakah kedua terdakwa yakni Margaret Megawe dan juga Agustai datang di persidangan, Andi? Untuk kedua terdakwa dalam sidang hari ini mereka hadir seperti itu. Baik, bagaimana dengan saksi yakni petugas keamanan di rumah Margaret? Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh petugas keamanan tersebut, Andi? Nah, dalam sidang yang hari ini yang sudah dimulai, di mana saksi pertama yang dihadirkan adalah petugas keamanan, di mana dalam kesaksian yang disampaikan ke majelis hakim, saksi menyampaikan proses dia melakukan penjagaan di sana dan juga tugas yang diberikan dari pihak si pemberi tugas, dalam hal ini pihak keluarga Margaret, bahwa dalam tugasnya dia tidak diberikan izin untuk masuk ke akses areal rumah si Margaret dan juga tidak memberi akses orang lain untuk masuk seperti itu. Baik, terima kasih. Kami akan menantikan informasi terbaru dari Anda terkait jalannya sidang. Iwayan Handi Kurnia Putra, kontributor Raja Wali Televisi, melaporkan via telepon begitu ya. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini petugas Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, Jawa Barat menyergap bandar sabu terbesar di kawasan Cirebon. Ya, selain menyita 25 paket sabu, petugas BNN juga menemukan alat timbang yang dibawa tersangka. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, Jawa Barat menyergap tersangka bandar narkoba tepat di depan apotek di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon. Tersangka berinisial ADG merupakan bandar sabu terbesar di Cirebon dan sekitarnya. Ia sudah lama diintai dan baru kali petugas BNN berhasil menangkap berikut barang bukti 25 paket sabu.
Petugas juga menyita 1 unit timbangan digital, alat hisap sabu, 2 unit telepon genggam. Jadi kota market ya, pemasaran narkoba. Ini yang bersangkutan termasuk pemain lama, Pak? Kenapa? Ya, lama. Pemain lama. Ini pemain lama. Ya, udah lama sekali. Udah lama ya, udah lama sekali. Tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan karena masih ada tersangka lain yang bebas berkeliaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Eko Ardi, Raja Wali Televisi. Kita beralih ke Jawa Tengah, ibu korban pembunuhan berulang kali jatuh pingsan melihat kebiadaban para pelaku mengulang adegan pembunuhan yang digelar di alun-alun Kota Tegal. Kasus pembunuhan ini dipicu persoalan sepele, yaitu karena saling bertatapan dengan mata melotot antara komplotan pelaku. Warsinah, warga Jalan Abimanyu, Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Selatan, tak tahan lagi menyaksikan rekonstruksi pembunuhan terhadap anaknya yang digelar di alun-alun Kota Tegal. Dari 16 adegan yang diperagakan tersangka inilah, Warsinah mengetahui anaknya Agung Prasojo tewas dikeroyok sekelompok pemuda pada Minggu 10 Oktober silam. Korban terluka di bagian kepala akibat dihantam batu oleh pelaku. 2 tersangka, Feb dan Pri, telah ditangkap. Adapun 3 pelaku lain, Is, D, dan Bin masih buron. Kegiatan ini dikandung maksud untuk melihat peran masing-masing pelaku dan saksi. Hal ini dilakukan untuk nanti pembuktian perkara di pengadilan. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele. Korban tidak menerima karena merasa dipelototi tersangka saat melintas di alun-alun Kota Tegal. Korban pun menantang, namun justru dikeroyok oleh komplotan tersangka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yuli Hardianto, Raja Wali Televisi. Pemirsa, tindak kriminal tidak hanya didominasi kaum lelaki. Di Pasar Tanah Pasir Penjaringan, Jakarta Utara, 2 orang wanita menjamret kalung dan gelang emas. Kepada aparat Polres Metro Jakarta Utara, kedua wanita berinisial GM dan PN ini mengaku mencuri lantaran dililit hutang 5 juta rupiah. Sebelum beraksi, kedua tersangka menyusun skenario. GM mendekati korban dan mengajak ngobrol korban. Saat itulah tersangka lain beraksi mengambil paksa perhiasan emas milik korban. Kedua tersangka kabur diiringi teriakan korban yang memicu massa berdatangan. Kedua tersangka diselamatkan dari amukan massa oleh polisi yang sedang melakukan patroli. Suami kemana, Bu? Nggak punya suami. Meninggal. Janda berapa tahun, Bu? Udah lama, 4 tahunan. 4 tahunan. Kalau ibu yang satu lagi janda juga? Sama, meninggal. Terusnya adalah Ibu GM ini sengaja so akrab, so dekat. Mulai berdiskusi, komunikasi, dialog. Nah, Ibu PN yang mengeksekusi atau melaksanakan kegiatan penjara. Ya pemirsa, kita harus jeda lagi setelah ini ada informasi soal kasus penjarahan toko handphone. Nah ini entah karena serakah atau buru-buru, dummy atau replika handphonenya pun diambil oleh pelaku. Saat lagi catatan seputar investigasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, residivis spesialis pencurian handphone di Jawa Tengah membobol toko handphone dan menguras seluruh isi barang di etalase. Ya, belakangan diketahui bahwa sebagian besar barang curian itu ternyata replika atau HP tiruan yang biasa dipajang di etalase. Tersangka ini, sebut saja Ikin, mengaku jengkel sekaligus kecewa. Jengkel lantaran sebagian barang curian yang dikuras di toko handphone di daerah Kaliwungu, Semarang ternyata barang mainan alias replika. Adapun rasa kecewa disebabkan 2 temannya yang ikut membobol toko handphone justru kabur saat dirinya diciduk polisi. Jejak Ikin terlacak setelah polisi melakukan pengembangan kasus pencurian burung dan pencurian sepeda motor. Daftar kejahatan Ikin tergolong panjang. Pria yang baru bebas dari BUI setelah mendapat remisi 17 Agustus 2015 terlibat serangkaian pencurian sepeda motor di kawasan Pantura seperti Kendal, Batang, dan Pekalongan. Itu kamu, Mas, Bu? Yang Bu ambil apa, Mas, itu, Mas? Apa itu? Apa
HP apa mas? HP apa? Ada replikanya? Ada replika. Pas kamu ambil tahu nggak kalau itu? Tahu teman, mabuk. Tahunya itu asli? Wah, ternyata bisa tahu. Laporan kembangkan ternyata dia juga pelaku curanmor. Ada berapa BP ranmor itu? Kemudian juga pernah melakukan pencurian dengan pemberatan di counter HP. Tapi BP-nya yang diambil, ada yang sudah dijual. Kemudian di daerah Kaliungu, BP-nya ini ada ranmor ada 4, kemudian ada. Tersangka Ikin dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, Rajawali Televisi. Ya, beralih ke informasi lain pemirsa, 6 kawanan sindikat pencuri ternak di Jawa Timur diringkus anggota Reskrim Polres Banyuwangi. Pelaku serta barang bukti berupa 5 ekor kambing dan 2 ekor sapi kini berada di markas polisi. Ya pemirsa, kambing serta sapi yang menjadi barang bukti di Mapolres Banyuwangi hanyalah segelintir kecil hasil kejahatan komplotan 6 pencuri ternak. Sebab mereka sedikitnya telah membawa kabur 55 ekor ternak di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, biasanya ternak hasil curian diangkut menggunakan mobil APV untuk kemudian dijual ke daerah lain. Komplotan ini akhirnya diringkus setelah mencuri ternak di Kecamatan Giri. 2 pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Survei selama 1 hari dan bergerak pada malam hari, di mana ada yang mengamati 2 orang, ada yang mengeksekusi membawa ternak ini 2 orang, yang lainnya menggunakan mobil pickup, Isuzu Panther, bukan pickup, Isuzu Panther, dan hewan ternak ini dimasukkan dalam mobil. Dan pemirsa, informasi dari Banyuwangi tadi menutup jumpa kita di CSI, catatan seputar investigasi hari ini. Setelah CSI ada program Lensa Indonesia Siang yang akan dibawakan oleh Oscar Haris dan juga Kenia Gusneni. Ya, Oscar dan Kenia, kita ada berita apa saja untuk Lensa Siang hari ini? Ya, Bribka Afi dan juga Niki, ini seringkali ya kita melihat pengemis dan berbelas kasihan ya dengan pengemis jalanan. Namun ini jangan tertipu karena ini baru juga ada razia di mana seorang pengemis ditemukan ternyata pura-pura cacat. Seperti apa modusnya nanti kita akan bahas di Lensa Indonesia Siang. Ya, ini akan dikemas lebih dalam lagi dalam fokus Lensa Indonesia Siang nanti ya, yang membahas mengenai banyaknya pengemis palsu di kota-kota besar. Namun sebelumnya kita kembalikan dulu ke Niki dan Bribka Afi. Baik teman-teman, selamat bertugas dan pemirsa selamat menyaksikan Lensa Indonesia Siang. CSI akan kembali besok seperti biasa pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Niki Sirait. Dan saya Bribka Afi Olivia. Dan mewakili teman-teman CSI yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa. Balik.